Welcome back. Ketemu lagi sama Rani Sutari di Pillow Talks. Pastinya setiap hari Kamis dari jam 9 sampai jam 11 malam, where we membahas semua hal yang kayaknya pengen lo tahu tapi bingung nanyanya ke siapa. Maybe it's something intimate, maybe it's something yang sebenarnya topik-topik yang kayaknya penting gak penting. Kayak topik pada malam hari ini adalah tentang bobo, alasan tidur. Dan pastinya aku nggak sendiri, aku masih bersama seorang sleep expert dan juga sleep consultant di sini, Bapak Vishal Dasani. Hai Rani. Hai. Kita balik lagi nih masih di hotel The Westin Jakarta, lebih tepatnya di The Westin Suites-nya. Nah, kalau Vishal ini mungkin Harakers ada yang juga sudah nonton di episode sebelumnya. Kita tuh udah ngebahas all about healthy lifestyle, tentang nutrition juga ya, tentang gimana exercise dan diet yang tepat. Nah, kali ini kita akan ngebahas gimana recovery-nya. Ya kan? Soalnya terakhir di episode kemarin tuh kita masih mikir-mikir, aduh kayaknya kalau ngebahas recovery, istirahat, tidur, ini kayak bakal panjang. Jadi kita bikin satu episode khusus tentang bobok dan tidur, Harakers ya. Ini kalau ngomongin soal tidur di Vishal, soalnya aku yakin gitu, Harakers juga mungkin dengan padatnya pekerjaan dan kegiatan di kota-kota besar gitu ya, biasanya yang punya tuntutan yang lebih gitu, apalagi terhadap millennials dan Gen Z. Nah, angkatan-angkatan Harakers ini tuh kayaknya suka punya trouble sleeping gitu kan, kok kayaknya susah kalau malam untuk tidur. Ada lagi yang bilang, aduh kayaknya gue insom deh. Padahal belum tentu insom. Nah, kalau Vishal sendiri sebagai seorang sleep expert dan konsultan mungkin juga sering dengar yang kayak gini. Nah, menurut Vishal nih gimana sih pandangannya terhadap teman-teman Harakers yang juga sering mengalami trouble sleeping? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai trouble sleeping, apalagi untuk kalangan Gen Z dan milenial saat ini, sebetulnya ya saya pun dulu waktu masih zaman-zamannya masih hustling, itu sering sih mengalami sulit tidur. Dan yang saya pelajari di sini, Rani, adalah pada saat kita mau tidur, itu kan memang kita harus switch mode ya. Betul. Tubuh kita itu ada dua mode. Yang pertama adalah fight or flight. Dan ini kita butuhkan untuk kita bisa beraktivitas. Ya, setiap hari kerja dan lain-lain ya. Fight or flight. Fight or flight. Di sana karena kita fokusnya maksimal. Ya kan? Nah, tetapi pada saat kita sudah mau istirahat atau mau tidur, mode ini harus di-switch ke rest and digest. Nah, yang suka menjadi isu di sini adalah kita tidak mampu untuk switch. Oke, jadi sebenarnya bukan nggak mau, tapi nggak tahu caranya switch off gimana. Jadi how to switch off our mind biar bisa get a sound sleep. Oke, jadi sebetulnya salah satu teknik yang saya bahas di buku ini, Rani, salah satu Jangan lupa dibeli. Salah satu cara untuk switch off adalah dengan melakukan teknik pernafasan. Teknik pernafasan, jadi kayak orang meditasi gitu ya? Mungkin untuk sebagian orang, they enjoy meditasi, tapi ada juga mereka-mereka yang mungkin mengalami kesulitan untuk meditasi. Mereka bisa melakukan breathing technique. Breathing technique? Dengan fokus penghembusan nafas yang lebih lama. Jadi ngambil nafas pelan-pelan, mungkin kayak 2-3 hitungan, tapi mengeluarkannya, menghembuskan melalui hidung, itu lebih lama lagi Lebih gitu ya? lama lagi. Gunanya apa, Vishal? Ini benar-benar ngefek nih. Jangan lupa dipraktekin nanti malam. Jadi pada saat kita melakukan penghembusan yang lebih lama, tubuh itu akan switch mode dari sistem saraf kita yang simpatik ke parasimpatik. Nah, pada saat kita switch mode ke parasimpatik, it is easier for us to rest and digest and relax. Oh, jadi justru gunanya dari breathing, dari hidung kita yang mengambil dan menghembuskan nafas dengan super pelan gitu ya. Itu kayak ada yang switch benar-benar di sebenarnya nervous system gitu ya. Wow, nervous system bisa kita atur-atur sendiri. Bisa. Oke, dari simpatik jadi parasimpatik. Parasimpatik.
Oke, jadi sebenarnya itu satu tekniknya. Yes. Ada teknik lain nggak, Vishal? Mungkin soalnya kan nggak semua orang juga bisa gitu. Aduh, oke, gue mau switch off, gue pengen istirahat, tapi namanya orang lagi stres, Yes. lagi galau, boro-boro dia nafas ya kan. Hari-hari deg-degan terus. Hari-hari deg-degan gitu mikirin, aduh besok gimana nih, ketemu Ayang, ketemu bos. Wah, ketemu Ayang stres. Bisa loh, ada loh. Oke. Oke, jadi dari 8 teknik relaksasi yang saya bahas di buku ini, salah satunya breathing technique, yang berikutnya adalah meditasi, ada juga mandi air hangat. Mandi air hangat? Yes. Oh, ini perlu sih. Benar. Mandi air hangat sebelum tidur itu memberikan sinyal ke tubuh bahwa I'm done for the day. Itu salah satu. Oke. Jadi semacam conditioning of the mind and the body. Terus mandi air hangat juga melancarkan peredaran darah. Terus mandi air hangat juga bisa menurunkan suhu tubuh kita. Oh, justru malah nurunin suhu tubuh ya? Kan air hangat bikin panas badannya, tapi enggak, justru membantu kita mengeluarkan suhu tubuh yang berlebihan. Oh, I see. Yes. Tapi kan ada yang bilang juga minum susu hangat deh, kamu coba gitu. Itu boleh aja. Oh, boleh juga. Susu itu kandungan melatoninnya cukup tinggi. Oh. Which helps us to feel sleepy and sleep at night. Boleh. Ya, jadi orang tua kan dulu bilang udah minum susu aja sebelum tidur. It works. Oh, karena ada melatoninnya. Yeah, it works. Nggak perlu melatonin, obat-obatan itu nggak usah. Nggak usah. Kecuali memang sudah disarankan oleh dokter. Ya. Yes. Oke. Terus ada lagi aromaterapi. Iya, mungkin That sekarang pakai oil itulah ya. Yes, bisa pakai diffuser dan sebagainya. Terus bisa mendengarkan musik. Musik yang relaksasi, atau bisa mendengarkan white noise. White noise, nah sesuai dengan nama perusahaan. Nama perusahaan. Ya kan? Terus bisa menulis jurnal. Oh, menulis jurnal juga ngefek ya? Yes. Jadi pada saat kita menulis jurnal, based on study, mereka mengatakan journaling atau menulis jurnal itu kita sedang mentransfer isi pikiran ke dalam sebuah kertas, which will help us untuk memulai tidur dengan kondisi pikiran yang jauh lebih tenang. Oh, karena pikirannya udah ketransfer dari otak ke buku gitu ya, ke jurnal kita. Jadi pas mau tidur tuh kayak plong, lega gitu, lebih kayak plong. Karena udah keluar tuh semua tadi, suhu tubuh udah keluar karena mandi, ya kan. Terus nulis jurnal jadinya lebih lega. Oke. Ternyata step-stepnya ini perlu dilakukan ada 8 step. Ada 8. Atau 8 teknik mungkin. 8 teknik. Di buku ini saya juga bahas tentang menonton. Ah, really? Yes. Loh, nanti kalau nonton Netflix gitu yang ada malah keseruan, nggak jadi tidur. Nah, at the end of the day yang penting mindfulness. Jadi memang sudah ada studinya dan ini sifatnya meta-analisis. Jadi mengkoleksi beberapa studi yang mengatakan bahwa cahaya dari gadget itu tidak cukup terang untuk mengganggu jam tidur kita. Pola tidur. Oke. Yes. Nah, tetapi di sini ada tetapinya. Asalkan kita memulai tidur sesuai dengan jadwal dan nontonnya itu tidak kebablasan. I see. Oke, aku paham nih maksudnya Vishal sekarang. Sebenarnya boleh atau sah-sah aja nonton TV sebelum tidur atau melalui gadget gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi memang harus konsisten dengan jadwal tidur kita. Jangan sampai juga nontonnya sampai tengah malam, mungkin jauh dari jam 12, jam 1, akhirnya tidurnya keganggu juga gitu maksudnya Vishal ya. Tadi rencananya 1 episode, keterusan sampai 1 season. Nah, itu aku, Harokers. So yeah. Dan to be honest, Rani, saya setiap malam menggunakan ritual nonton sebelum tidur. So what I do is saya tidur setiap hari kurang lebih antara jam 10.45 hingga 11.04. Karena morning I have to wake up by 6 to drop my kid to school. Nah, yang saya lakuin adalah sekitar jam 10.04 saya nonton kayak 1 episode, let's say Friends atau seri apapun dah yang relaxing. Dan di situ pada saat kita sudah relax, kita itu cukup sensitif, kita akan menjadi cukup sensitif terhadap rasa mau tidur itu. And when that comes, jangan dilawan. Iya. Jangan malah aduh udah bisa nih 1 episode lagi. Bener. Akhirnya jadi 1 season. The moment it comes, udah matiin, tidur. Tapi buat orang-orang yang ngakunya insomnia, nah ini gimana nih, Vishal? Insomnia itu sebetulnya cukup tricky juga. Karena saya sering menemukan di lapangan bahwa they like to self-proclaim atau self-claim bahwa mereka memiliki insomnia. Padahal sebetulnya insomnia itu checklistnya ada beberapa. Ya kan?
Sesekali dalam seminggu atau mungkin beberapa kali dalam sebulan pada saat kita nggak bisa tidur secara pules, panjang, ya. it's fine, it happens, Yeah. ya kan? Tetapi kalau misalnya kita memiliki gejala-gejala tidak bisa memulai tidur atau tidurnya lebih sering terputus-putus atau kita bangunnya terlalu awal, dan ini terjadi cukup rutin, at least 3 kali seminggu untuk beberapa bulan, and the next day you don't feel good, you feel exhausted, Anda tidak bisa berfungsi secara optimal, itu bisa menjadi tanda-tanda you have insomnia. Tuh ya, jadi jangan self-diagnose gue insomnia, enggak keren Yes. insomnia gitu ya. Jadi kalau emang udah bener-bener sampai berturut-turut selama berapa hari dan memang tadi ada kondisi-kondisi yang bener-bener aduh capek banget walaupun udah tidur, ya mungkin itu bisa menjadi insomnia. Tapi oke, Vishal, kan banyak juga nih orang-orang yang sudah cukup tidur 7-9 jam pada setiap malam harinya di jam yang sama, konsisten waktunya, tapi kok pas bangun juga kayak masih grogi atau masih kayak kok ngerasa masih pegal-pegal, masih pusing palanya setelah tidur. Jadi kapan dong kita tahu kalau tidur kita tuh udah bagus, sudah berkualitas sleepingnya? Tanda-tanda seseorang let's say meskipun sudah dapat tidur 7-9 jam, bangun-bangun masih nggak merasa fresh, bisa jadi bantal atau kasurnya bermasalah. Oh ya? Yes. Tolong ada yang endorse ya merek bantal. Bisa jadi. Karena kalau bantal sama kasurnya itu tidak menopang tubuh kita saat tidur, kita akan bangun dengan kondisi yang pegel-pegel. Nah, benar. Pada saat kita tidur dengan bantal yang tidak menopang leher, itu bisa jadi airflow kita terblokir atau terhambat. Sehingga kita mendengkur. Dan pada saat kita mendengkur, nafasnya tidak optimal, ya kita tidak akan mendapatkan kualitas tidur yang bagus. That's why meskipun kita dapat 7, 8, 9 jam, we don't feel fresh. I see. Jadi kualitas si tidurnya juga ya harus dilihat juga kondisi lingkungan di mana kita tidurnya, gitu ya, Vishal? Yes. Oh, interesting. Punya peran penting, bantal, selimut, matras, lingkungan kamar tidur, it plays a role. Jadi kayak keterangan suhu, misalnya suhu ruangan, yes. Terus mungkin keterangan lampunya harus redup dan lain-lain. Yes. By the way, ini kan tadi aku juga sempat baca-baca sedikit. Kan di sini kayaknya ada kayak semacam 7 langkah atau 7 steps yang penting untuk tidur. Boleh dijelasin nggak, Kak? Boleh, oke. Jadi kalau tadi saya bicara mengenai lingkungan kamar, itu masuk di salah satu langkah supaya kita bisa tidur lebih baik di malam hari. Oke. Nah, dari 7 langkah, saya akan mulai dari langkah yang paling penting dulu. Langkah yang paling penting untuk kita bisa tidur optimal itu adalah jadwalnya konsisten. Jadwal konsisten. Yes. Jadi dari Senin sampai Minggu itu jadwalnya konsisten. Oke. Let's say kalau misalnya Anda di hari Senin tidurnya jam 11, ya hari Sabtu ya kurang lebih di jam yang sama. Let's say jam 11:30, it's still okay. Masih nggak apa-apa. Bukan berarti kalau Senin tidurnya jam 11, Sabtu tidurnya subuh. Biasa harusnya gitu, soalnya Mimi Candul. Oke. Nah, yang menjadi isu adalah pada saat kita tidurnya jadwalnya tidak konsisten, otak itu jadi bingung. Ini jam berapa melatoninnya aku keluarin? Oh, I see. Hormon yang mengeluarkan harusnya kita kapan tidur, kapan kita istirahat, malah jadi bingung. Otak itu kayak orang gitu ya, dia berfungsinya. Jadi memang sudah ada internal timernya. Semakin konsisten jadwal tidur kita, Rani, itu akan semakin mudah proses tidur kita. Hampir semua sleep experts akan mengatakan langkah pertama dalam memperbaiki tidur adalah jadwal. Jadwal yang konsisten. Langkah kedua, bangun tidur, terus tidak mandi. Oh, nggak mandi? Cari cahaya terang. Oh, aku juga pernah dengar sih, aku juga pernah baca artikel ini. Jadi sebenarnya ketika kita buka mata, justru yang paling pertama harus kita cari adalah cahaya matahari yang natural ya. Jadi lebih baik buka jendela pelan-pelan supaya mata kita menerima cahaya. Yes, betul. Tapi kenapa sih harus mata gitu ngelihat kena matahari itu apa? Jadi gini, mata merupakan perpanjangan dari otak kita. Dan di otak kita itu ada yang namanya master clock. Nah, master clock ini yang akan mengatur kapan kita beristirahat dan kapan kita tidur. Kapan kita beraktivitas, sorry. Jadi pada saat mata kita kena cahaya terang, nah cahaya tersebut akan dikirim ke otak dalam bentuk sinyal dan akan mengatakan, hey, this is the time to be active.
Nah, pada saat otak menerima sinyal tersebut, si otak ini akan mensinkronkan seluruh proses tubuh untuk, yuk, let's be active. I see. Melatoninnya diturunin, suhu tubuhnya dinaikin, kortisolnya dinaikin, and we are ready to function. Oke, jadi ingat Harokers, begitu bangun jangan cari handphone, buka scrolling. Ntar dulu ya, buka jendela pelan-pelan, biar otaknya itu aktif dulu, badannya juga ikut aktif. Step ketiga apa? Step ketiga adalah miliki gaya hidup yang aktif. So, ya kita tetap banyak bergerak. Terus bergerak setiap hari ya. Active lifestyle. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah saya tidak mengatakan harus olahraga keras setiap hari. Kembali lagi kalau kita lihat olahraga, selama kita bisa mendapatkan recovery yang cukup, olahraganya kita sesuaikan. Nah, tetapi kalau gaya hidup aktif, it means kita lebih banyak gerak dibanding rebahan atau duduk. Yang penting lebih banyak bergerak aja. Karena dengan kita banyak bergerak atau active lifestyle, baterai tubuh kita lebih banyak kepake. Dan begitu baterai kita banyak kepake, tubuh akan mengirimkan sinyal lagi. Your battery is low, please charge. Sama kayak di handphone. Jadi kalau memang baterainya kayaknya udah 20%, biasanya udah merah tuh di handphone. Memang ini waktunya kamu untuk istirahat. Jadi penting ketika bangun, ngelihat matahari, aktif setiap harinya. Malamnya jadi lebih mudah tidur. Nah, itu langkah yang ketiga. Langkah keempat adalah makan makanan bergizi yang cukup. Nah, kenapa saya bilang di sini makan makanan bergizi yang cukup? Karena kembali lagi kebutuhan setiap orang akan berbeda, ya kan? Nah, fungsi dari makanan bergizi di sini apa? Melatonin, hormon yang membuat kita ngantuk dan membantu kita untuk bisa tidur, itu ada bahan dasarnya. Nah, bahan dasarnya ini tidak diproduksi oleh tubuh, tetapi didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Nah, begitu kita dapat bahan dasar ini masih harus diproses untuk bisa menjadi melatonin. Dan prosesnya ini memerlukan vitamin, mineral, dan sebagainya. Itu sebabnya makanan gizi seimbang. Iya. Makanya nggak bohong tuh dari kita TK udah diajarin 4 sehat 5 sempurna. Benar. Jadi ini ngefek biar tidurnya malamnya juga gampang gitu. Jangan sok-sok diet, akhirnya malam-malam jam 11 nyari makanan ke kulkas. Atau pesen. Ya kan, pesen makanan online ini malah salah lagi jadinya. Sebetulnya selama kita sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup, cravings itu bisa teratasi. Setuju. Jadi malamnya juga kita udah nggak terlalu nyariin atau mikirin makanan lagi sebenarnya, udah tinggal fall asleep aja gitu ya. Pada saat makanan kita cukup, proses tidurnya gampang, kita tidurnya bagus, next day cravings kita lebih terkontrol. Setuju. Kalau gitu next step-nya apa lagi? 4 ya sudah ya. Tadi sudah 4. Yang kelima adalah mengurangi asupan stimulan seperti kafein atau nikotin menjelang jam-jam tidur. Berarti kafein boleh tapi mungkin hanya di pagi aja misalnya. Pagi sampai siang masih oke. Sampai siang masih oke. Kembali lagi toleransi orang berbeda-beda, ya kan? Jadi kita lihat what works for us. Nah, stimulan. Yang kedua adalah sedatif. Oh, apa tuh? Kayak semacam alkohol. Padahal suka banget nih kayaknya nih. Saya tidak mengatakan stop alkohol, apalagi kalau misalnya teman-teman hard rockers memang social drinkers dan menikmati minuman ya. Hanya saja yang saya saranin adalah jangan gunakan alkohol sebagai alat bantu tidur. Oh ya, banyak juga yang aduh gue nge-wine deh at least 1 gelas biar boboknya pules gitu kan. Banyak yang pakai alasan gitu Michelle. Itu nggak boleh ya sebenarnya, karena takutnya malah jadi kayak kebiasaan. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah pada saat kita mengkonsumsi alkohol dekat dengan jam tidur, proses tidurnya itu semakin cepat. Benar. Tetapi tidurnya tidak berkualitas. Oh, jadinya nanti pas tengah malam suka kayak kebangun sendiri. Exactly. Oh, itu alasannya. Yes. I see. Oke, itu tadi sudah ke step kelima ya. Masih ada 2 lagi? Masih ada 2 lagi. Yang keenam tadi kita bicara mengenai ruang lingkungan kamar ya. Jadi pokoknya dibuat yang adem, dibuat yang nyaman, kayak kamar spa lah. Atau mungkin kamar hotel ini. Like the Westin Suite. The Westin Suite. Yes, begitu masuk tadi, wow, this is so relaxing, ya kan? Jadi pada saat kita masuk ke kamar, that sense of relaxation itu langsung muncul. Betul. Nah, pada saat kita bisa relax, nah proses tidur semakin mudah. Berarti mungkin kalau bisa kamar juga jangan dipakai untuk bekerja kali ya. Karena ini kita akan otaknya begitu masuk kamar langsung ke trigger. Tidur. Karena
kalau mungkin kamar lo pakai buat kerja juga, otak lo jadi kayak, aduh kok gue kayak masih harus kerja. Exactly, gitu bener. Iya kan? Bener. Jadi memang kamar lo pakai benar-benar untuk tidur aja. Untuk aktivitas yang relaxing, bisa tidur, bisa berhubungan seks. Bisa pijet mungkin, panggil Mbak pijet. It's relaxing. It's relaxing, bener. Iya. Yang pasti jangan dipakai berantem. Nah, bener ya. Karena katanya kalau kurang tidur suka bikin jadi cekcok sama pasangan. Iya, benar. Pokoknya lo harus mengidentikan kamar sama dengan tempat beristirahat dan relax. Yes. Gitu. Last stepnya adalah teknik relaksasi yang tadi saya bahas. Oh, itu dia. Tadi ada 8 teknik relaksasi. Mau lo contohnya mungkin bisa dari breathing-nya, dari meditasinya, dan lain-lain. Ternyata banyak ya ini cara-caranya untuk fall asleep gitu ya. Agak-agak susah-susah gampang kayak fall in love nih Harockers. Oh, satu hal lagi Rani yang bisa saya tambahkan. Dalam konteksnya dunia tidur, diusahakan jangan gunakan kata harus. Oh, I see. Harus tidur 8 jam. Okay. Harus tidurnya tidak terputus-putus. Harus tidurnya deep sleep. Kata harus itu akan men-trigger yang namanya performance anxiety. Dan anxiety itu berlawanan dengan relaxation. Oh, jadi nggak boleh ada kata harus ya? Lebih baik kamu tidurnya sekian jam. Makanya kan tidurnya juga disaranin range 7-9. Kurang lebih. Yes. Oke, tadi Vishal mengeluarkan satu kata yang menurut aku cukup intriguing gitu. Deep sleep. Apakah yang namanya ketika deep sleep sama dengan kualitas tidur yang baik? Atau kualitas tidur yang baik punya definisi yang lain? Oke, deep sleep merupakan salah satu dari 3 tahapan tidur. Jadi kalau kita bicara tahapan-tahapan tidur itu ada light sleep, ada deep sleep, ada REM sleep. Nah, pada saat kita tidur, kita menikmati ketiganya ini. Tiga-tiganya ini punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi sangat vital untuk memberikan efek yang restoratif ke tubuh. Deep sleep fungsinya untuk reparasi fisik, detox otak, detox tubuh, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh beli makanan minuman detox ya, tidur aja yang cukup, ya kan? Itu sudah ke detox, otaknya juga ke detox, ya kan? Terus light sleep itu cognitive booster, mempersiapkan kita untuk belajar besok hari, transfer apa yang sudah kita pelajari hari ini ke long term memory kita, masuk ke memori ya. Yes, dan REM sleep itu adalah fase tidur di mana kita sering bermimpi, dan emotional healing. Jadi emotional healing juga bisa melalui tidur? Bisa. What? Aku baru tahu ya. Jadi buat Harockers yang ala-ala pengen healing ke Bali, udah tidur aja di rumah. Tidur cukup. Oh gitu. Oke. Jadi sebenarnya dengan tidur yang benar-benar proper dan cukup tadi sebenarnya juga sudah membantu healing bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental dan emosional. Oh yes, gitu ya. Betul. Ini interesting juga nih Harockers. Nah, tapi kan ini juga banyak nih Harockers yang tadi punya pattern sleepnya mungkin dari weekdays Senin sampai Jumat bener nih dia jam 11 gitu dia tidurnya. Pas weekend tidurnya bablas. Jadinya kayak revenge sleeping. Nah, kalau Vishal sendiri tuh si revenge sleeping ini kayak gimana sih? Apakah boleh, nggak boleh atau gimana? Sebetulnya kan revenge sleeping itu sebuah behavior atau perilaku di mana yang didasari oleh stres, di mana kita mengorbankan jam tidur untuk semacam me time karena di aktivitas harian kita nggak dapet free time. Jadi waktu tidurnya itu kita korbanin untuk melakukan hal-hal yang this is my me time, this is my free time. Apakah itu bagus atau tidak? Buat saya tidak. Enggak ya. Enggak. Karena jatuhnya yang mungkin di weekdays-nya dia dapat 5-6 jam, terus di weekend dia mau coba, nggak apa-apa deh gue tidurnya 10 jam gitu. Nggak. Nah, kalau itu lebih ke arah bayar hutang. Iya, nah, kalau bayar hutang itu konsepnya seperti ini juga sih Rani. Let's say dari Senin sampai Jumat, kita mengakumulasi hutang tidur 2 jam per harinya. Which means that by Friday kita sudah mengakumulasi 10 jam tidur. Oke. Saturday, Sunday, Sabtu dan Minggu, let's say kita tidur dapat deh 7-8 jam. Iya. Ya kan? Ditambah masing-masing hari 5-5 jam karena kan 10 jam. Iya. Berarti kan Anda harus tidur 12 jam atau lebih untuk bisa bayar utang. It's not possible. Betul juga. It becomes very difficult. Iya. Nah, selain itu, Senin sampai Jumatnya
sudah kurang tidur, kan performance kita udah kena dampak di situ. Setuju. Jadi sebenarnya jatuhnya nggak ngefek juga. Mau lo tidur di Sabtu dan Minggu 12 jam kayak 15 jam. Padahal kan dari hari Senin sampai Jumatnya justru udah kena efek karena kurang tidur tadi. Sebenarnya gitu ya. Dan lama-kelamaan ini akan berdampak pada kesehatan pola tidur kita, Rani. Karena kalau kita bicara mengenai kesehatan pola tidur, itu nggak bisa kita hanya melihat dari aspek durasi. Jadi kan banyak masyarakat itu masih berpikiran selama gua tidurnya 8 jam, it's good. Padahal belum tentu juga. Enggak. Belum tentu. Enggak. Jadi yang paling benar tuh gimana? Karena kan ini yang namanya tidur tuh sebenarnya ternyata nyambung kemana-mana nih. Kesehatan mental iya, kesehatan relationship emosional kita sama kerjaan, sama pasangan, sama ini juga iya efeknya. Terus gimana dong yang paling benar? Jadi kalau kita bicara kesehatan pola tidur, parameternya ada 4. Yang nomor 1 adalah konsistensi. Jadwal tidur konsisten, pola tidur konsisten, your sleep will become good. Yang kedua adalah durasi yang cukup. Pada saat kita sudah menemukan jam tidur kita itu jam berapa, karena setiap orang punya jam tidur yang berbeda-beda, and we sleep sesuai dengan durasi yang kita butuhkan, nah itu akan mempermudah kita mendapatkan kesehatan tidur. Yang ketiga, quality. Nah, kalau dari quality yang kita bicarakan adalah kita dapat 3 tahapan tidur. When you wake up in the morning, you feel good, you feel fresh, loadingnya cepat. Loadingnya cepat? Oh ini nih kayaknya yang suka gue alamin ya. Kok gue udah tidur 7-8 jam sampai 9 jam gitu ya. Kadang-kadang pas bangun ya sedikit lightheaded ya masih normal lah ya. Tapi pas loading kok lama banget gitu. Oh ini tandanya berarti kualitas tidurnya masih belum optimal. Jadi yang optimal adalah ketika bangun loadingnya cepat, fresh, nggak ada rasa semacam grogi atau gelisah dan lain-lain. You feel good. I see. Karena kembali lagi kan ada emotional healing, mental healing di sana. So you feel good. Dan yang keempat, sorry saya potong yang keempat adalah kontinuitasnya terjaga. Yang saya maksud dengan kontinuitas adalah dari malam tidur hingga pagi bangun. Yes, we do wake up in between, and that's normal. Ya, tetapi pada saat kita bangun, untuk bisa kembali tidur, prosesnya mudah. Nah ini juga gue sebenarnya pengen tanya sih, sebenarnya normal atau enggak sih kadang-kadang kita sedikit terbangun di malam hari gitu dan akhirnya kita kembali tidur lagi, sebenarnya itu pertanda apa, ya kan? Dan kalau gue nggak tahu nih, apakah ada hubungannya sama mimpi? Karena kan kadang-kadang kita kalau mimpinya nggak enak kayak, aduh gue pengen bangun gitu, akhirnya jadi terbangun di tengah malam hari, terus akhirnya mau tidur susah lagi. Nah itu ngefek gak sih? Jadi sebetulnya tidur kita itu kita lihatnya atau kita ukurnya itu dalam siklus. One sleep cycle itu kurang lebih sekitar 90 menit. And throughout the night kita mendapatkan sekitar 4-6 sleep cycle. Memang ada siklus. Dan setiap sleep cycle ends with REM sleep. Nah, terbangun dari REM sleep itu cukup mudah dibanding kalau kita berusaha bangun dari deep sleep. So every 90 minutes atau 3 jam atau 4,5 jam, there is a probability untuk kita terbangun. And it's normal. It's normal. Nah, yang suka membuat orang akhirnya tidak bisa tidur kembali adalah miskonsepsi yang selama ini beredar bahwa tidur yang berkualitas adalah tidur yang tidak terputus-putus. So, they assume that kalau tengah malam mereka terbangun, itu tandanya tidurnya nggak bagus. They have the fear. Mereka ngelihat jam, oh jam segini udah bangun. Kalau nggak bisa tidur gimana? Cognitive arousal. Dan itu yang membuat kita jadi panik. Malah jadi stres. Nggak bisa tidur. Malah tambah nggak bisa tidur. Jadi sebenarnya itu normal. Tenang aja kalau lo sampai setiap 3 atau 4 jam terbangun sedikit, itu normal. Tapi nggak apa-apa, just go back to sleep gitu ya. Pretend nothing happened. Gitu ya. Benar. Jangan tambah lo ngeliat jam, aduh gitu, malah tambah stres. So it's all normal ya buat Harokers yang mungkin ngerasa selama ini, oh kok kayaknya sleeping gue nih masih ada bermasalah dan lain-lain, padahal enggak sih sebenarnya ya. Vishal ada lagi pengen yang disampaikan ke Harokers mungkin tentang tadi sleeping pattern mungkin, atau gimana caranya to have a really nice sleep, mungkin ada kata-kata terakhir. Jadi
let's say that, boleh saya tambahin sedikit? Boleh dong. Oke, kalau tadi kan Rani bicara mengenai sleeping pattern. Betul. And I just remembered something bahwa, yes, memang durasi tidur yang optimal itu 7-9. Yeah. And it is very good kalau misalnya kita bisa dapat tidur ini dalam 1 kali tidur. But life happens, ya kan? Tidak semua orang punya jadwal yang bisa membantu untuk bisa tidur 1 kali. Yeah. Let's say dengan jadwal kita yang tidak konsisten atau jadwalnya berubah-berubah, how do we get 7 hours of sleep? Nah, kita bisa mengadopsi pola tidur yang disebut dengan biphasic. Nah, biphasic itu dalam 1 kali 24 jam, kita tidurnya 2 kali. Boleh ya? Boleh. Tapi mungkin yang satu napping, yang satu tidur panjang? Yes. I see. Yes. Mungkin ini ngefek juga nggak sih, Vishal, buat orang yang mungkin bukan cuma yang pekerjaannya shift-shiftan mungkin misalnya, jadi dia terputus jam-jam istirahatnya, tapi juga mungkin kayak ibu menyusui baru melahirkan. Nah, ini kalau kan juga kurang tidur ya. Kalau mereka ibu menyusui yang barusan melahirkan itu punya pola tidur yang sedikit lebih berbeda, ya kan? Pada saat mereka di fase tersebut, mereka akan mengadopsi yang namanya polyphasic sleeping pattern, di mana tidurnya itu lebih dari 2 kali. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Tetapi masih tetap tidur porsi segmen besarnya itu di malam hari sekitar 4-4,5 jam. Terus sisanya itu dibagi dalam 1 harian. But, there is a big but here, bahwa pola tidur polyphasic ini belum bisa dijadikan pola tidur yang long term. Hanya short term. Short term aja. Yes. Jadi kalau memang kebutuhannya dalam sekitar beberapa bulan itu harus tidur dalam 1 hari bisa 3-4 kali, it's okay. Tapi nggak boleh dalam jangka panjang. Yes. Tetap yang paling baik kalau bisa dioptimalkan dalam sekali tidur ya 7-9 jam tadi. Nggak harus ya, ingat ya, biar nggak stres, nggak harus. Nggak harus. Lebih baik gitu ya, Vishal ya. Yes. Kalau gitu, once again, thank you so much buat Vishal yang thank udah main-main, udah ngobrol sama aku di Westin Suite di Hotel Westin Jakarta. Jangan lupa dibeli bukunya Sleep Healing, karena aku juga akan mulai menulis, katanya disuruh bikin sleep diary. Oke, aku ikutin sarannya Vishal. Kalau gitu, once again, have a really good night, Hackers. I'll see you again in the next episode of Pillow Chat. Have a good night. Good night. Bye.